Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Safiti, saya dari kelas 2 PNS. Ini saya akan menjelaskan hasil presentasi saya yang berjudul Peranan Filsafat Pancasila dalam Pengembangan Pendidikan Nasional dan Pembentukan Karakter Kebangsaan Indonesia. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di awal pembukaan presentasi ini, sedikitnya saya akan memberikan bahwa beberapa tulisan yang bersifat teori yang saya kutip dari beberapa sumber ada kemungkinan namun sekiranya kawan-kawan memberikan masukan untuk saya agak mencukupi pada tugas ini saya paparkan. Oke, dalam podcast ini kita akan bahas mengenai peranan filsafat Pancasila dalam pengembangan pendidikan nasional dan pengembangan dapat pengertian filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam hidup bernegara. Filsafat adalah suatu bidang ilmu yang senantiasa ada dan menyertai kehidupan manusia. Nah, filsafat secara etimologis merupakan padanan kata filsafat dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani filosofia atau filosofia. Pada hakikatnya, Pancasila memiliki sistem nilai yang didapat dari pengertian nilai-nilai dasar luhur kebudayaan bangsa Indonesia. Dari unsur-unsur kebudayaan tersebut berakar dan mengalir sehingga membuat secara keseluruhan menjadi terpadu menjadi kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai suatu produk filsafat yang digunakan sebagai suatu pandangan hidup. Filsafat Pancasila juga memiliki fungsi dan peran sebagai pedoman dan pegangan sikap dan laku serta perbuatan dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat dan bernegara untuk bangsa Indonesia. Ada juga menjelaskan mengenai fungsi filsafat Pancasila, yaitu satu, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai hal yang prioritas bagi bangsa dan menjadi berbeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, sebagai sumber dari segala sumber hukum, yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Yang keempat, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila juga berfungsi sebagai cara hidup dari Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menjadi falsafah hidup bangsa. Filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan hidup bahwa Pancasila mengandung kepribadian yang saling tepat dan sesuai dengan bangsa Indonesia. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang keenam, sebagai dasar negara, filsafat Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lainnya, harus didasari pada Pancasila. Dalam materi ini juga terdapat sistem filsafat Pancasila. Susunan Pancasila yang hierarkis berbentuk piramida merupakan gambaran hubungan hierarkis sila-sila dari Pancasila sesuai dengan urutan dan juga dalam hal sifat yang dimiliki sila-sila tersebut. Pancasila merupakan suatu kesatuan keseluruhan yang bulat dan utuh. Apabila urutan itu dipandang tidak demikian, maka mereka akan Pancasila dengan 5 silanya pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Maksud dari sistem filsafat adalah suatu kesatuan bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mendapatkan atau meraih tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang utuh. Sila Pancasila yang merupakan hakikat dasar adalah suatu kesatuan organis antara sila satu dengan yang lainnya saling berkaitan, saling berhubungan, bahkan saling berkualifikasi. Dalam penjelasan yang lebih sederhana, dapat dikatakan bahwa kelima Pancasila sekaligus tersebut saling mempunyai berhubungan, saling melengkapi, dan saling membuat masing-masing sila menjadi lebih mulia maknanya. Dengan demikian, maka Pancasila pada dasarnya merupakan sistem filsafat dalam artian bahwa bagian-bagian Pancasila yang paling menonjol adalah sila-silanya saling berkaitan erat sehingga membentuk suatu struktur menyeluruh. Dari struktur yang terbentuk itulah muncullah nilai-nilai kebijaksanaan dan cinta.
Terdapat juga filsafat Pancasila dalam konteks kewarganegaraan. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang juga merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia. Pada hakikatnya merupakan nilai-nilai bersifat sistematis, fundamental, dan tersebar secara keseluruhan. Maka dari itu, sila yang terdapat pada Pancasila juga merupakan suatu nilai yang bersifat utuh dan sistematis. Dilanjut, maka dalam pengertian ini, sila-sila dalam Pancasila merupakan suatu sistem filsafat yang memiliki konsekuensi tidak terpisah dan tidak memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki hubungan atau esensi serta makna yang utuh. Filsafat Pancasila untuk bangsa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki makna bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara harus berdasar pada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan dalam materi ini juga terdapat beberapa kajian dalam filsafat Pancasila. Yang pertama, kajian ontologis filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila secara kajian ontologis dimaksudkan sebagai cara untuk mengetahui hakikat dasar Pancasila yang terkandung di dalam Pancasila. Pada sisi lain, Negara juga menyebut bahwa hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia. Hal itu dikarenakan manusia merupakan subjek pokok dari sila-sila Pancasila. Fairah menjelaskan lebih lanjut bahwa Tuhan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan kewakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, pada hakikatnya adalah manusia. Oleh karena itu, secara ontologis, hakikat dasar dari keberadaan sila-sila Pancasila adalah manusia. Negara lebih lanjut menyebutkan bahwa manusia sebagai pendukung pokok sila-sila Pancasila memiliki hak-hak. Hak-hak mutlak tersebut terdiri atas susunan kodrat, jiwa, tenaga, rohani, serta sebagai makhluk hidup, serta kedudukan kodrat sebagai makhluk pribadi dan Tuhan yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam setiap penyelenggaraan negara harus dijabarkan dan memiliki sumber pada nilai Pancasila. Seperti bentuk negara, sifat negara, tujuan negara, tugas negara, dan kewajiban negara, warga negara, serta hukum negara, moral negara, serta aspek penyelenggara lainnya. Yang kedua, kajian epistemologi filsafat Pancasila. Kajian epistemologis bertujuan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila yang memiliki fungsi sebagai suatu sistem pengetahuan. Epistemologis merupakan bidang filsafat yang membahas mengenai hakikat ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah, mengapa hal ini dapat dilakukan. Selain itu, kajian epistemologis tidak dapat dipisahkan dengan dasar ontologi. Pada dasarnya, dalam hal ini, Pancasila sebagai objek kajian pengetahuan yang pada hakikatnya meliputi masalah sumber pengetahuan Pancasila dan susunan pengetahuan Pancasila, di mana hal itu terdapat pada nilai-nilai yang ada pada bangsa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, maka Pancasila memiliki susunan yang bersifat formalogis, baik dalam arti susunan sila-sila Pancasila maupun isi arti dari sila-sila tersebut. Sebagai suatu paham epistemologis, maka Pancasila mendasari pandangan bahwa ilmu pengetahuan tidak bebas nilai karena Pancasila meletakkan pada rangka moralitas kodrat manusia. Berikut susunan sila tersebut. Sila pertama, Pancasila mendasari dan menjiwai 4 sila lain. Sila kedua berdasar pada sila pertama serta mendasari dan menjiwai sila ketiga, 4, dan 5. Sila ketiga didasari dan menjiwai sila pertama dan kedua serta mendasari menjiwai sila keempat dan sila keempat berdasar dan menjiwai sila ketiga serta mendasari dan menjiwai sila kelima berdasar dan menjiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dasar-dasar rasional logis Pancasila juga menyangkut kualitas maupun kuantitas, dan itu juga menyangkut isi arti sila-sila Pancasila tersebut. Sila ketuhanan yang Maha Esa memberikan landasan kebenaran pengetahuan manusia yang bersumber pada Indonesia. Manusia pada hakikatnya memiliki kedudukan dan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Maka sesuai dengan sila pertama, epistemologi Pancasila juga mengakui kebenaran
Kebenaran pengetahuan manusia kemudian menjadikan sebuah sintesa yang harmonis antara potensi-potensi kejiwaan manusia, yakni akal, rasa, dan kehendak untuk mendapatkan kebenaran. Selain itu, dalam sila ketiga, keempat, dan kelima, epistemologis Pancasila mengakui keberadaan kebenaran konsensus pada hakikat sifat kodrat sebagai hak individu dan sosial. Yang ketiga, kajian aksiologis filsafat Pancasila. Kajian aksiologis filsafat Pancasila bertujuan untuk membahas tentang nilai praktis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini dikarenakan sila-sila Pancasila memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan satu kesatuan. Aksiologis Pancasila memiliki arti bahwa seseorang membahas tentang filsafat nilai Pancasila seperti sifat dan suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok. Artinya, ada sifat dan kualitas yang melekat pada suatu tersebut, seperti indah dan baik. Sifat-sifat tersebut pastinya terkandung dalam Pancasila sebagai filsafat atau filsafat negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk negara merinci tentang nilai yang ada yang bersifat material dan non-material. Dalam hubungan ini, manusia memiliki orientasi nilai berbeda yang bergantung pada pandangan hidup dan filsafat masing-masing. Dapat kelompok yang mendasar pada orientasi nilai-nilai material, tetapi juga ada yang mendasari pada nilai non-material. Nilai material relatif lebih mudah diukur menggunakan panca indera atau ukur. Selain itu, dapat juga berupa anggapan bahwa nilai-nilai tersebut, nilai kerohanian, nilai itu mengakui nilai material dan mental. Terdapat berbagai macam teori mengenai nilai dan sangat bergantung pada titik tolak serta sudut pandang masing-masing dalam menentukan penilaian. Kalangan materialis memandang bahwa hakikat nilai yang tinggi adalah nilai material, sementara kalangan hedonis pandangan nilai tinggi adalah kehidupan. Jadi, secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung dari nilai-nilai Pancasila sebagai bangsa yang berketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia menghargai, mengakui, dan menerima Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu tampak pada sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Apabila hal tersebut telah tampak pada bangsa Indonesia, maka inilah yang merupakan pengembangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan. Dalam ini juga terdapat beberapa pertanyaan, salah satunya mengapa negara Indonesia harus memilih filsafat Pancasila? Mengapa negara Indonesia memilih filsafat Pancasila sebagai dasar atau pedoman atau pandangan hidup berbangsa dan bernegara atau ideologi? Awalnya, ideologi diartikan sebagai kajian terhadap ide. Pada sisi lain, ideologi pada masa-masa awal merupakan teori ide untuk pembangunan lembaga-lembaga masyarakat. Akan tetapi salah satu pengusaha kali itu, Napoleon membentuk partai menyebut orang-orang yang aktif di dalamnya atau ideologis, dianggap sebagai sekelompok pelamun yang berpikir tidak praktis. Ciri perkembangan ideologi yang sebelumnya berkonotasi negatif ini mengalami perubahan makna menjadi lebih positif. Secara sederhana, ideologi tersebut sebagai nilai-nilai atau cerita luhur yang dipercayai oleh seseorang kelompok masyarakat bangsa dan negara dalam kesehariannya. Sebagai ideologi, Pancasila merupakan nilai norma cipta pacuan dalam mencapai tujuan bangsa. Pancasila merupakan ideologi terbuka yang mampu berselaras dengan dinamika kehidupan masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yang dipilih bukan karena yang paling benar, karena kebenaran adalah sebuah ideologi bukanlah diskusi di ranah pendidikan. Namun yang harus diperhatikan adalah bagaimana Pancasila adalah model ideologi satu-satunya yang ada di dunia yang hadir dalam batin dan budaya bangsa Indonesia sejak sebelum merdeka hingga hari ini. Eh, ada juga beberapa contoh filsafat Pancasila yang bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Satu, menjaga toleransi. Sudah dibahas secara singkat sebelumnya bahwa salah satu karakteristik dari filsafat Pancasila adalah modulitas dan monopolitas. Terkait karakteristik ini, contoh filsafat Pancasila yang bisa diterapkan dalam keseharian kita adalah menjaga toleransi antara individu dan kelompok. Sebagai manusia, tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan hidup sosial dengan berinteraksi dengan manusia lainnya. Di saat yang sama, setiap manusia memiliki perbedaan, terutama Indonesia memiliki begitu banyak keragaman budaya, ras, suku, agama, dan lain sebagainya. Istilah fungsi toleransi dalam kehidupan negara karakteristik monokulturalis yang dibawa oleh filsafat Pancasila. Kita harus menerapkan kehidupan toleransi dalam keseharian kita. Kedua, menjadi kerukunan umat beragama. Sebagai warga negara Indonesia, kita wajib
untuk menganut agama yang dipercayai. Dalam menganut agama tersebut kita juga berkewajiban untuk menjalankan agama dan menjauhi larangan dari agama itu. Indonesia pemerintah memberi jaminan untuk warga negara bebas menganut agama yang diyakininya. Maka sebagai warga negara pun kita juga harus mendukung kebebasan beragama ini dengan tidak memaksakan keyakinan yang kita terhadap orang lain. Kita juga harus menjaga kerukunan umat beragama sebagai contoh filsafat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bisa menjadi salah satu bagian dari contoh sikap toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang ketiga itu adalah penyelenggaraan negara sesuai dengan nilai keutuhan. Nah, Pancasila yang menjadi dasar filsafat Indonesia adalah sumber nilai yang ada di Indonesia, termasuk nilai-nilai penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pancasila juga memberi dasar bahwa segala penyelenggaraan negara, baik materi maupun spiritual, harus sesuai dengan nilai-nilai keutuhan seperti yang dipaparkan dalam sila pertama Pancasila. Negara bersifat material yang maksudnya adalah negara eh, yang bertujuan negara, hukum sistem negara dan sebagainya. Sementara itu yang dimaksud dengan negara bersifat spiritual adalah moral negara, moral penyelenggara negara dan semacamnya. Oleh karena itu, eh, berpegang pada sila pertama Pancasila, semua aspek pelaksanaan negara, baik material dan spiritual tersebut harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan sebagai kaus. Yang keempat, menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam kehidupan bernegara, sudah pasti terdapat hukum yang berlaku untuk ditaati oleh seluruh warga negara. Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari hukum dan nilai yang berlaku di Indonesia. Maka kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya mematuhi peraturan yang berlaku, tidak hanya peraturan berupa hukum yang tertulis, juga peraturan berupa nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, di mana nilai dan norma itu kadang-kala tidak dinyatakan secara tertulis. Yang kelima yaitu memihak dan membela negara. Pada para pahlawan dan pendiri bangsa Indonesia telah berjuang mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia. Hal inilah yang harus kita jaga dan pertahankan sebagai generasi penerus bangsa. Ini juga merupakan contoh filsafat Pancasila yang betul-betul diterapkan dalam kehidupan bernegara. Untuk memihak dan membela negara di zaman modern saat ini tidak selalu berupa partisipasi dalam kegiatan peperangan atau bergabung menjadi tentang atau konstitusi bela negara lain. Ada banyak bentuk bela negara yang bisa kita lakukan sebagai warga sipil. Contoh cara melakukan bela negara bagi generasi muda saat ini misalnya dengan Indonesia memiliki produk dan buatan negara sendiri daripada produk impor atau dengan menjaga nama baik kalimantan dunia terutama di era globalisasi. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kata dan salah dalam menjelaskan suatu. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.